Sejarah berdarah Wahabi. Sebagian orang di Nusantara ada yang berusaha menyamakan golongan Asy'ariyah dengan Wahabi, bahwa kedua-duanya sama-sama ada yang ekstrim atau gulu dan ada yang moderat atau mu'tadil. Menurut orang Wahabi itu, di kalangan Asy'ariyah ada tokoh yang bernama Ibnu Tumart yang banyak membunuh orang untuk menyebarkan madhabnya. Lalu ia mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi adalah seorang tokoh moderat dan mu'tadil, bukan tokoh ekstrim. Ia juga mengutip pernyataan pendiri Wahabi tersebut yang isinya tidak mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya. Catatan kami terhadap pernyataan Wahabi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Madhab Asy'ariyah dan Maturidiyah berbeda dengan Wahabi, seperti perbedaan air dengan daun talas yang tidak akan dapat dipertemukan. Madhab Asy'ariyah dan Maturidiyah disebarluaskan dengan ilmu pengetahuan dan kesadaran akal. Oleh karena itu, Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi bukan ulama politik dan bukan ulama yang dekat dengan kekuasaan. Penyebaran madhab Asy'ariyah dan Maturidiyah murni melalui ilmu pengetahuan. Hal ini berbeda dengan Wahabi yang disebarkan dengan pedang dan menumpahkan darah. Muhammad bin Abdul Wahhab bergabung dengan Muhammad bin Saud untuk membangun kerajaan Saudi Arabia dengan akidah mengkafirkan umat Islam serta menghalalkan darah dan harta benda kaum muslimin. Sekitar 1,5 juta umat Islam yang dibunuh oleh pendiri Wahabi bersama anak buahnya. Kalau Anda tidak percaya, silahkan Anda baca kitab Tarikhu Najd karya Husain bin Ghannam, murid pendiri Wahabi. Dewasa ini, ajaran Wahabi disebarkan melalui uang dan jabatan. Sedangkan kasus tokoh Ibnu Tumart yang membunuh banyak orang untuk membangun kerajaannya itu bukan atas rekomendasi para ulama Asy'ariyah. Umat Islam Asy'ariyah tidak pernah menjadikan Ibnu Tumart sebagai ulama muktabar dalam madhab Asy'ariyah. Bahkan umat Islam tidak banyak yang mengenal ketokohan beliau. 2. Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam hal ini Asy'ariyah dan Maturidiyah, tidak memiliki konsep takfir, pengkafiran serta penghalalan darah dan harta umat Islam di luar kelompoknya. Hal ini berbeda dengan Wahabi yang memiliki konsep takfir terhadap umat Islam di luar golongannya. Sedangkan pembacaan sebagian Wahabi bahwa pendiri Wahabi tidak mengkafirkan umat Islam itu adalah pembacaan yang sepotong-potong terhadap kitab Ad-Durarus Saniyah dan belum pernah membaca dengan kepala dingin dan hati yang jernih terhadap kitab Tarikhu Najd. Orang yang membaca kitab Ad-Durarus Saniyah dan Tarikhu Najd dengan kepala yang dingin dan hati yang jernih akan berkesimpulan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikutnya adalah khawarij ekstrim zaman ini. 3. Dalam kitab Ad-Durarus Saniyah ada beberapa pernyataan pendiri Wahabi bahwa ia tidak mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Akan tetapi pernyataan tersebut bertentangan dengan 2 hal berikut. Pertama, sebagian besar pernyataan pendiri Wahabi justru mengkafirkan umat Islam di luar golongannya dan bahkan mengkafirkan guru-gurunya. Sebagai contoh adalah pernyataan beliau dalam Ad-Durarus Saniyah juz 10 halaman 51 berikut ini. Wa ana ukhbirukum an nafsi wallahi alladzi la ilaha illahu laqad talabtul ilma wa taqada man arafani anna li ma'rifatan wa ana dhalikal waqt la a'rifu ma'na la ilaha illallah wa la a'rifu dinal islam qabla hadzal khair alladzi manna Allahu bihi
wa kadzalika masyayikhi ma minhum rajulun arafa dzalika faman za'ama min ulama'il 'arid annahu arafa ma'na la ilaha illallah aw arafa ma'na al-islam qabla hadzal waqt aw za'ama min masyayikhihi anna hadan arafa dzalik faqad kadhiba waftara walabbasa 'alan nas wa madha nafsahu bima laysa fi. Aku kabarkan kepada kalian tentang diriku, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya. Aku telah menuntut ilmu, dan orang yang dulu mengenalku meyakini aku memiliki pengetahuan, padahal aku pada waktu itu belum mengerti makna la ilaha illallah, dan aku tidak mengetahui agama Islam sebelum memperoleh kebaikan yang Allah karuniakan ini. Demikian pula guru-guruku, tak seorang pun di antara mereka yang mengetahui hal tersebut. Barang siapa yang menyangka dari ulama daerah Arid atau Riyadh bahwa ia mengetahui makna la ilaha illallah atau mengetahui makna Islam sebelum waktu sekarang ini, atau menyangka bahwa di antara guru-gurunya ada yang mengetahui hal tersebut, maka ia telah berdusta, berbuat-buat, menipu manusia, dan memuji dirinya dengan suatu yang tidak ada padanya. Pernyataan Muhammad bin Abdul Wahhab tersebut mengandung beberapa kesimpulan sebagaimana berikut. 1. Sebelum menyebarkan ajaran Salafi Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahhab mengaku belum mengetahui makna la ilaha illallah dan belum mengerti agama Islam. Pernyataan ini secara tidak langsung menganggap bahwa dirinya termasuk orang kafir sebelum menyebarkan ajaran Salafi Wahabi. 2. Tidak seorang pun dari ulama Riyadh dan guru-gurunya yang mengetahui makna la ilaha illallah dan mengetahui agama Islam. Pernyataan ini berarti mengkafirkan semua guru-gurunya dan semua ulama yang ada. 3. Ajaran Salafi Wahabi yang didakwakannya tidak ia pelajari dari guru-gurunya, akan tetapi ia terima dari Allah sebagai karunia. Di sini kita patut mempersoalkan bagaimana caranya Muhammad bin Abdul Wahhab menerima ajaran Salafi Wahabi tersebut dari Allah. Apabila ia memperoleh ajaran tersebut dari wahyu, secara tidak langsung ia mengaku nabi, dan tidak ada bedanya antara dia dengan Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Hal ini tidak mungkin terjadi dan ia akui bagi dirinya. Apabila ia menerimanya bukan dari wahyu, maka kemungkinan ia menerimanya dari setan, dan hal ini tidak mungkin ia akui. Dan ada kemungkinan ia terima dari pikirannya sendiri yang tidak ada jaminan bahwa hasil pikirannya tersebut dipastikan benar sebagaimana hasil pikiran para nabi. Demikian tersebut bertentangan dengan metode kaum muslimin dalam menerima ilmu agama, di mana ilmu agama mereka terima melalui mata rantai sanad dari guru ke guru sebelumnya secara berkesinambungan hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemaparan di atas menyimpulkan bahwa ajaran Salafi Wahabi berdasarkan testimoni pendirinya tidak diperoleh dari para ulama, akan tetapi ia peroleh dari hasil pemikirannya sendiri dan dianggapnya sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ia doktrinkan kepada para pengikutnya. Karena pendiri Salafi Wahabi tidak mengakui keilmuan para ulama termasuk guru-gurunya sendiri. Bahkan secara terang-terangan ia mengatakan bahwa sebelum lahirnya dakwah Salafi Wahabi tidak seorang ulama pun termasuk guru-gurunya yang mengetahui makna la ilaha illallah dan mengetahui agama Islam. Hal ini berarti pengkafiran terhadap seluruh ulama dan umat Islam dan mengkafirkan dirinya sendiri. Kesalahan fatwa ini
telah dibantah dalam bagian sebelumnya dan terbantah dengan bahasan berikut ini. Kedua, peperangan yang dilakukan oleh pendiri Wahabi adalah berangkat dari konsep takfir, mengkafirkan dan penghalalan darah serta harta benda kaum muslimin. Artinya, pendiri Wahabi dan pengikut-pengikutnya menyerang, memerangi dan membunuh umat Islam di Arab Saudi kala itu karena mereka menganggap umat Islam sudah kafir. 4. Mengapa pendiri Wahabi pernah mengeluarkan pernyataan bahwa ia tidak mengkafirkan umat Islam? Hal tersebut sebagai bukti ketidakaliman beliau dalam hal ilmu agama. Syekh Al-Albani pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sangat bodoh dalam bidang ilmu hadis. Di satu sisi, pendiri Wahabi adalah seorang yang temperamen, mudah marah dan mudah emosi sehingga mengkafirkan orang dan menghalalkan darah umat Islam. Akan tetapi, begitu para ulama menyerang sikapnya yang mudah mengkafirkan, ia pun dengan ketidakmampuannya lalu mengatakan bahwa ia tidak mengkafirkan. Dan hujah semacam ini yang juga sering dilakukan oleh pengikut Wahabi hingga hari ini. Wallahu a'lamu bissawab.